Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video sebelumnya kita sudah belajar mengenai intent. Namun, intent tersebut hanya melakukan perpindahan data dari activity login ke activity main. Kalau masih ingat, ketika di run, kemudian kita mengklik button login, akan muncul activity berikutnya, yaitu hello world. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana mengirimkan data dari login activity ke main activity. Biasanya ini disebut dengan passing data. Yang perlu kita lakukan yaitu kita harus membuat tampilannya dulu. Berarti nantinya ada dua tampilan, yaitu tampilan username dan password. Karena passing data tadi mengirimkan data dari login activity ke main activity, berarti kita perlu merubah pada activity main-nya, ya. Nah, ini sudah oke, saya zoom sedikit. Nah, ini sebelumnya pada activity main akan muncul tulisan hello world, tampilan hello world seperti ini. Nah, ini kita del saja karena kita akan membuat tampilan baru yaitu username dan password. Oke, yang pertama kita perlu merubah constraint layout ini menjadi linear layout. Oke, kalau sudah, nah, kita buat linear layout, kita buat linear layout lagi. Kemudian untuk layout width-nya ini match parent. Nah, ini wrap content. Jangan lupa ditutup. Nah, ya, sudah otomatis. Kemudian tampilan username-nya dulu. Berarti text view wrap content. Nah, teksnya apa? Teks username, ya. Biar lebih gede kita beri text size-nya 30 dp. Kemudian diakhiri backslash. Oke. Kalau sudah lumayan gede, kita tinggal paste aja. Nah, ini username. Nah, ini ya, ini dikosongin saja. Oke. Nah, sebelumnya tapi kita perlu menambahkan orientasi di sini yaitu vertikal. Oke, kalau sudah ini untuk tampilan si username. Untuk tampilan password kita tinggal kopas aja. Nah, seperti ini berarti ini bukan username tapi dirubah password. Nah, kita beri spasi biar sedikit jelas. Oke, karena kita akan mengirimkan data hanya di yang sebelah kanan saja, jadi yang diisi username dan passwordnya, jadi kita perlu menambahkan ID pada komponen ini, komponen yang kosong, ya. Kita tambahkan ID, misalkan txt_username. Untuk di password juga sama. Kita tambahkan ID txt password. Oke. Kalau sudah, kita perlu menambahkan pada main activity-nya. Ya. Tadi karena kita sudah karena kita sudah menambahkan ID pada komponen username dan password yang sebelah kanan yang kosong, jadi kita perlu memberikan deklarasi inisialisasi. Berarti private text view, misalkan tv username juga tv password. Oke. Nah, jangan lupa
Kalau sudah dideklarasikan, kemudian kita panggil seperti biasa. Tadi TV username sama dengan find RID, ID-nya tadi txt ya, txt username. Oke, kemudian yang password juga sama, find by ID rid.txt password. Oke, apabila sudah selesai mendeklarasikan text view, username, dan password, kita kembali lagi ke activity login ya. Karena kita ingin mengirimkan data dari activity login ke activity main di mana username dan password, maka kita perlu memodifikasi sebenarnya pada login activity-nya ya. Kita modifikasi. Oke, nah kita cut, kita copy paste saja, nanti tinggal ditambahkan. Nah sebelumnya, karena sekali lagi, karena kita ingin mengirimkan data ya, username dan password, maka perlu ditambahkan ID pada username dan password ini. Oke, kita tambahkan ID-nya, misalnya dia @_username. Kemudian di bawah juga perlu diberikan ID pada password, yaitu @_password. Oke, kalau sudah, kita kembali lagi ke login activity. Nah, karena tadi sudah diberikan ID pada activity login, berarti kita perlu mendeklarasikan. Nah, private, edit text, apa tadi namanya, @_username, @_password. Oke. Nah, yang tadi saya sampaikan bahwa sebenarnya kita perlu merubah gitu ya, tidak merubah sih, memodifikasi intent yang sudah kita buat pada video sebelumnya pada login activity.java. Nah, di sini kita tambahkan metode baru, yaitu public void init view, kurung buka, kurung tutup. Nah, kemudian kita buat lagi metode public void init view init data. Oke. Ya. Jadi init view ini gunanya untuk mendeklarasikan ID XML ke Java ya. Kalau init data dia lebih ke set data. Jadi misalkan ngeset data untuk yang activity atau event click dan seterusnya. Nah, yang tadi kita sudah kopas. Nah, ini kita ambil yang find view by ID-nya di sini. Nah, yang pada init.data, kita kopas yang button set on click listener dan bla bla bla. Nah, karena kita membutuhkan variabel pada edit text tadi, variabel username dan password, maka kita perlu menambahkan di sini variabel. Mungkin string aja ya, string username password. Nah, seperti itu. Jadi kita perlu menambahkan variabel username dan passwordnya. Oke, saya ulang sedikit. Kenapa kita membuat variabel username dan password di sini? Karena kita ingin pada activity login gitu ya, yang kita ketikkan di sini akan mengirimkan pada sebuah variabel. Jadi kita tampung dulu pada sebuah variabel. Nah, ini saya tadi kurang, harusnya ditambahkan dengan private. Kenapa? Karena ini hanya bisa dipanggil di dalam kelas itu sendiri. Nah, kalau sudah
jangan lupa kita juga perlu mendeklarasikan sama seperti button login, ini username, find RID, username, password juga sama, password, find by ID, RID dot password. Nah, oke. Nah, kalau sudah yang tadi saya sampaikan gitu ya, bahwa variabel ini menampung apa yang dikirimkan oleh username dan password. Sehingga kita perlu menambahkan di sini pada init datanya, kita perlu menambahkan variabel tadi username ya, sama username kita panggil dengan yang ada di edit text username dot lemot get text to string. Oke. Kemudian password juga sama, password dot get text, get text dot to string. Nah, oke. Apa sih gunanya kita mendeklarasikan dua variabel username dan password dengan memanggil metode getText dan seterusnya? Nah, karena ini ditampung dulu, ditampung pada username dan password ini. Nah, setelah ditampung baru akan dikirimkan ke main activity. Oke, kita sudah memasukkan gitu ya, atau menampung variabel yang tadi kita tuliskan pada teks ini, username dan password. Nah, sekarang tinggal kita kirimkan nih dari yang kita set di sini ke main activity-nya. Caranya mudah. Oke. Kita tinggal panggil saja intent. Nah, ini objek intent sama dengan prinsip pada Java gitu ya. Yang kita panggil adalah objeknya. Kemudian dot. Nah, ini ada put extra dan get extra. Kalau put extra dia ini untuk mengirimkan data. Kalau get extra untuk mengambil. Nah, di sini kita menggunakan put extra. Nah, di dalam put extra ada dua parameter gitu ya, ada string name dan integer value. String name di sini, key-nya gitu. Key-nya apa? Ini key-nya kan username, value-nya juga sama, username. Misalkan kita lupa, kita bisa cek pada yang sudah kita buat, pada variabel yang sudah kita buat gitu ya, disamakan. Oke, kalau username sudah, sekarang kita lakukan hal yang sama untuk password. Nah, key-nya password, value-nya juga password. Nah, jangan lupa pada onCreate ini kita panggil metodenya init.view dan juga init.data atau set datanya. Nah, jika sudah selanjutnya karena kita sudah menuliskan key-nya username dan value-nya username, pada password juga key-nya password, kemudian value-nya juga password. Nah, kita juga perlu menyamakan gitu ya, men-setting lah istilahnya pada main activity. Nah, pada main activity tadi kita sudah tuliskan seperti ini, mungkin kita samakan aja dengan yang tadi kita buat pada login activity, ada public void init view dan public void init data. Kita samakan public void init view
kurung buka, kurung tutup, kurung kurawal. Di bawahnya juga sama, public void init data atau set data boleh. Nah, kita samakan, find view by ID-nya kita masukkan ke init view. Sebenarnya nggak masalah, di sini juga nggak masalah. Cuman biar lebih rapi aja, makanya saya masukkan di init pada metode init view. Nah, jangan lupa di sini juga harus kita tambahkan variabel username dan password tadi, private string username password titik koma. Oke, jika sudah nah, di sini kita tambahkan kalau di login activity tadi menggunakan put extra karena dia mengirimkan data. Nah, kalau di main activity dia mengambil data. Berarti menggunakan get ya, get extra. Nah, sebelumnya kita assign dulu intent. Nah, di sini get intent. Nah, kita sudah deklarasikan intentnya. Nah, baru kita panggil variabel username tadi, ya. Kalau tadi masih ditampung, ya. Kalau tadi masih ditampung di sini, nah di main activity sekarang kita sudah mulai ngeset nih komponennya, gitu ya. Kalau tadi hanya menampung, sekarang sudah mulai di set komponennya. Caranya sama, kita panggil variabelnya username sama dengan kita panggil objeknya intent dot. Nah, get string extra ya, get string extra. Nah, kita samakan. Tadi apa namanya? Username. Nah, value-nya juga username. Nah, hal yang sama kita lakukan juga pada password. Password sama dengan intent get string extra. Nah, password. Nah, jangan lupa, tadi saya sebutkan bahwa ini masih menampung data gitu ya, masih mengambil data, belum diset di variabelnya. Caranya kita harus mengeset dulu. Nah, ini text view-nya tadi namanya kan TV username dot set text. Nah, di sini apa? Username. Oke. Begitu pula dengan password dot set text password. Nah, jangan lupa pada onGrid-nya kita panggil method init view dan juga init datanya. Oke, jika sudah selesai seperti ini, tinggal kita run. Selanjutnya, kita run apa yang kita sudah buat. Kita cek apakah ada error atau berhasil. Oke. Nah, di sini ada error. Ada error pada line 30. Oke, sebelum kita cek kita keluarkan dulu. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, lanjut. Nah, pada line 30 ini ya, line 30. Oh, oke. Nggak apa-apa. Kita ulang. Jadi intent dot get string extra. Nah, dia hanya ada satu. Nah, berarti kita tinggal tulis username. Nah, jadi dia berbeda dengan yang ada di login activity. Kalau di login activity dia put extra ngambil key-nya apa, value-nya apa, key-nya username, value-nya username. Nah, pada main activity hanya memanggil string-nya saja, hanya key-nya saja. Jadi hanya mengambil key-nya saja. Nah, begitu pula pada password get string extra petik password. Nah, cukup seperti ini saja.
tanpa value. Jika sudah kita run, kita cek kembali apakah dia berhasil. Oke, saya kecilkan sebentar. Nah, seperti ini kita tunggu prosesnya masih nge-build. Oke, kita tunggu. Oke, sukses. Nah, misalkan sorry. Di sini Merinda. Oke, login. Nah, ya, maka activity-nya akan muncul. Apa yang sudah saya kirimkan tadi, apa yang sudah saya ketikkan pada text view, ya, pada edit view-nya Merinda akan muncul. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya seperti itu video mengenai passing data dengan menggunakan intent. Di video berikutnya kita akan belajar lebih dalam lagi mengenai Android. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.